Orang yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih, gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang hebat-hebat itu. Apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, fakir, kurang. Padahal semua ada. Tunjangan mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Asyaitan, setan, ya'idukumul faqara, setan selalu menjanjikan, membisikkan faqara. 3 huruf, faqara. Orang yang punya sifat faqara ini, itulah dia fakir. Fakir itu Pak Ustadz, kasihan kita fakir dia. Apa arti fakir itu? Fakir artinya butuh. Tapi jangan cakap butuh di Malaysia. Fakir artinya orang yang selalu kurang. Makanya kalau ada orang kaya tak bersedekah itu berarti, mana pula orang kaya fakir. Orangnya kaya, otaknya fakir. Kalau masukkan duit 2.000 perak. Kau kan kaya, sikit kali kau nyumbang. Aku nih susah. Rumahku 5 miliar belum lunas. Rumah 2 miliar belum lunas. Ini jam tangan 100 juta kredit. Fakir. Orang kaya bermental fakir. Sedangkan di masjid kita ini adalah orang-orang yang sederhana tapi hatinya kaya. Makanya kalau dia sedekah tak ada pikir-pikirnya. Masuknya semua. Semua. Pas tengok 2.000 juga. Maka nanti kalau ada dalam hati ibu, dalam hati bapak, tak usahlah kau nyumbang, nanti kau miskin. Tak usahlah kau bangun masjid, sedangkan rumah anakmu aja belum ada. Kau buat dulu rumahmu, habis itu anak pertama, habis itu anak kedua, habis itu anak ketiga, habis itu anak keempat. Habis sudah bini kedua. Itu menunjukkan bahwa hatinya sudah dimasuki setan. Karena setan selalu asyaitanu ya'idukumul faqra. Orang yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih. Gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang hebat-hebat itu. Apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, fakir, kurang. Padahal semua ada. Tunjangan mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Tunjangan listrik, tunjangan handphone, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang tunjang. Kurang juga lagi. Kurang. Kerjanya bukan ada kerja, tidur aja. Demikianlah sidang ini. Dah buka balik. Tutup mata, buka mata, tanda tangan. Selesai. Neraka jahanam tempatnya. Kalau sakit hati dia nanti nonton ini, berarti betul perbuatannya. Makin hari saya ceramah ini makin banyak orang mengamuk. Biar aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Sebelum pensiun apa yang dilakukan? Bantai, hantam kromo, riba sudi. Ajar terus. Untuk apa? Buat rumah kos persiapan pensiun. Buat ini, ambil ini. Apa dalam hatinya? Nih fakir. Nama orangnya fakir. Manusia yang punya sifat fakir itu fakir. Maka setan selalu berbisik. Dari mana setan berbisik? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dalam hati selalu berbisik. Jangan kau bersedekah nanti kau susah. Jangan kau kasih sumbangan ke masjid nanti anak kau sekolah makan apa. Jangan kata setan. La'atiyan aku min baini aidihim, aku datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Dari kanan, dari kiri. Mungkin suaminya baik, bininya pula. Abang mau kemana bang? Mau bayar zakat? Jangan. Nanti aja udah agak-agak tua baru kita bayar zakat. Ini namanya bini saya. Ustadz nih setiap
Perempuan pasti selalu dikatanya, ada pula istrinya soleha, baik. Kau mau kemana? Mau ke masjid bang. Acara apa? Ini bawa makanan, ada sumbangan ke masjid. Jangan, biar aja orang-orang lain. Ini namanya laki. Tengok, rupanya pasangan setan ada berkeliaran. Ini setan laki setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu ya'idukumul faqra. Makanya nanti kalau sudah terasa ada bisikan-bisikan dalam hati, lawan dia. Bagaimana cara melawannya? Begitu kita buka dompet, pas mau mengambil duit yang warna merah 100.000, datang dia berbisik, jangan, nanti kau susah. Balik dari sini kau makan mie lendir, mana duit kata dia. Maka dari sini kau makan bakwan, mana? Langsung lawan, cepat dia. Hei setan, aku sudah tahu trik-trikmu setan. Langsung ambil selembar lagi, ambil 3 lembar, masuk. Ku lawan kau setan, masukkan ke dalam. Tengok bapak tuh, langsung masuk 3 lembar. Itulah mereka yang lulus sudah melawan setan. Tengok. Ada pun yang pura-pura tak tahu aja dia nengok. Itu kata setan, menang aku kan kata setan. Menang aku kan kata setan. Tengok. Masukkan mereka di sana. Coba tengok dek warnanya abu-abu apa. Nampaknya udah dekat ke kita nih Pak. Orang kalau hatinya tak diganggu setan, apapun yang lewat tenang aja dia. Tapi kalau ada banyak setan di dalam, begitu menengok ini adik-adik ini udah dekat, mulai tak normal dia. Lain rasanya Pak Ustadz, lain rasanya. Ini Ustadz bercanda apa serius? Kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah, orang yang tak ada setan dia tenang aja. Tapi kalau yang diganggu setan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mulai risau. Langsung bergetar di dalam. Bapak ketika lewat adik-adik ini ada getaran enggak? Enggak, dekat pula dia ke kita. Ustadz tuh ceramah katanya merah, tapi dia sendiri duitnya hijau. Duit saya memang hijau, tapi 50 ringgit. 50 ringgit, 50 ringgit kali 4.000 perak berapa ini? 200.000, kalian pikir ecek-ecek ini? Bismillah. Kata setan, kalah aku pagi ini kata dia. Apakah setan berhenti? Tidak. Besok pagi digodanya lagi. Godanya lagi. Besok Ustaz kasih lagi 50 ringgit. Udahlah, pagi ini aja. Mana ada lagi? Besok pagi aku menang, kata setan. Sampai kapan setannya datang Pak Ustaz? Sampai kita jadi mayat. Kalau sudah jadi mayat, ada mayat digoda setan. Kalau sudah terbujur setan pun berhenti. Mana dalilnya Pak Ustaz? La'uwiyannakum, aku akan goda mereka. Madaman arwa'uhum fi ajsadihim. Selama ruh ada dalam jasad, maka setan menggoda. Tapi kalau ruh sudah keluar jasad, setan tak menggoda. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah tak digoda setan lagi. Kalau ada nanti jamaah masjid kita bilang, aku sudah tak digoda setan lagi. Waspadalah. Berarti ruh sudah keluar dari badan. Oh, jadi kau tak digoda setan lagi? Tidak, berarti hantu lah kau ni. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya ada konspirasi antara ustadz dengan pengurus masjid ini. Kok tiba-tiba ayat ini pula yang dia kaji? Iya kan? Nampaknya, kenapa ayat ini yang ustadz kaji? Yang bisa ngasih alasan tolong angkat tangan. Salah enggak apa-apa. Kalau betul saya kasih 100.000. Tapi duitnya sama-sama kita sumbangkan lagi. Kenapa ayat ini yang dikaji Ustaz Somad? Yang betul ngasih kata jawaban, angkat tangan. Ya apa pula takut? Bukan saya malaikat maut. Kenapa ayat ini yang disampaikan Ustaz Somad? Ayat inilah yang dibaca imam rakaat pertama tadi. Jadi kalau begitu konspirasinya bukan antara saya dengan pengurus, tapi antara imam dan pengurus.
Imam tadi rakaat pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Pas saya dengar itu, wah, nampaknya ujung-ujungnya sedekah juga nanti. Lalu kemudian setan tadi menyuruh apa? Setelah dijanjikannya, nanti kau susah, nanti kau miskin, nanti kau melarat, nanti kau pensiun makan apa, nanti anak binimu setelah kau mati cemana, fakir, kurang. Setelah dibisikkannya kurang, barulah disuruhnya. Jadi setan ini kerjanya itu terstruktur. Memang dia ikut kursus seminar, lokakarya, ikut pelatihan LPJ. Emang setan di luar biasa. S1, S2, S3, profesor, doktor setan. Setelah dibisikkannya, ini langkah setan yang pertama. Setelah orang tadi merasa dia susah, tak ada duit, merasa dia melarat, merasa dia nanti, lalu barulah disuruhnya. Jadi setan itu tak langsung nyuruh. Dia ada pakai muqaddimah, habis itu bab 1, habis itu bab 2, pakai penutupan. Setan itu terlatih, maka jangan hadapi setan dengan cara yang lugu. Karena setan adalah makhluk yang smart setan. Bukan somat, smart. Smart artinya cerdas, setan cerdas. Kalau bodoh tak lulus jadi setan. Kalian pikir setan itu tak ada fit and proper testnya? Ada. Bosnya siapa? Iblis namanya. Iblis itu GM-nya lah. General Manager. Iblis. Apa beda setan sama iblis? Setan banyak. Kalau iblis, tunggal satu. Iblis. Iblis artinya putus asa. Putus asa itu orang yang tak ada harapan. Harapan bahasa Inggrisnya hope. Orang yang tak ada harapan, hopeless. Kabel, wire. Kalau mikrofon tak ada wire-nya, wireless. Orang yang tak ada harapan, hopeless. Hopeless bahasa Inggris, iblis bahasa Arab. Hopeless, iblis, hopeless. Makanya kalau ada orang, aku udah tak ada harapanku lagi Pak Ustadz. Iblis. Kau kenapa tak nikah-nikah? Gimana Pak Ustadz, udah tak ada harapan lagi Pak Ustadz. Iblis, bangkitkan semangatmu. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah satu tumbuh 1000, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Takbir! Itu membangkitkan semangat jombloan sejati. Apalah anak-anak muda zaman sekarang nih, galau lah kata dia, hilang harapan lah kata dia. Nah, setelah iblis setan tadi mengatakan kau nanti akan susah, kau akan fakir, wa ya'murukum, lalu kamu disuruhnya melakukan bisu. Su artinya perbuatan jahat. Wal fahsya, jahat. Hah? Ngapain diulang 2 kali? Su, jahat. Fahsya, jahat. Su, dosa. Fahsya, dosa. Su, negatif, tak betul. Fahsya, negatif, tak betul. Apa beda su dengan fahsya? Fahsya, kejahatan terkait dengan seks. Su, kejahatan non-seksual. Kalau ada orang yang korupsi, itu su apa fahsya? Su. Orang yang pakai sabu-sabu, su apa fahsya? Su. Orang yang ngisap lem kambing, su apa fahsya? Su. Kalau ada orang ganggu-ganggu mahasiswi yang keluar-keluar, adik godain kita dong, fahsya. Nampaknya anak SMA umur 17 tahun, su apa fahsya? Kenapa Allah membagi kejahatan itu 2, antara su dengan fahsya? Karena ada orang yang sangat dermawan, membangun masjid, memudahkan urusan orang. Kalau ada orang minta duit langsung kasih, tapi gatal. Ada pula orang yang tidak gatal. Menengok perempuan tak mau menunduk.
Ngomong-ngomong porno tak mau. Jangan. Tapi pelitnya minta ampun. Makanya dalam Islam ibadah itu menyelamatkan dari seks dan non-seks. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Pasti dibagi Allah SWT menjadi dua. Begitu juga dengan haji. Faman hajjah baita awi'tamara. Siapa yang haji atau umrah. Fala rafasa wala fusuqa. Rafasa seks. Fusuqa non-seks. Karena kejadian ini ada pada diri manusia. Mudah-mudahan kita selamat dari yang seks maupun non-seks. Alhamdulillah tuh Pak Ustadz, ada anak muda itu. Pacaran tidak, ganggu perempuan tidak, main-main mata sama perempuan pun tidak. Orangnya dermawan, baik. Tak ada jahat dia, tidak. Terus homo. Homo masuknya kemana? Fahsya. Homo itu kan seks. Burung. Semua yang terkait dengan burung, fahsya. Wah Ustadz nih di masjid kok bicara porno. Mana ada aku cerita porno, cerita burung kok pun. Jelas? Alhamdulillah, selama ini ceramah saya jelas. Orang yang bilang ceramah saya tak jelas itu otaknya sungsang.